Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita terbaru dari manga sepak bola Kunci Biru, yaitu chapter yang ke-248. Di mana semua isi pembahasan kita kali ini bersumber langsung dari beberapa bocoran pada manga versi majalahnya, yang kebetulan sudah banyak sekali beredar di internet sejak beberapa jam yang lalu. Jadi perihal kebenaran dan juga keakuratannya sudah pasti dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai semua pembahasan singkatnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari yang pertama. Manga sepak bola Kunci Biru chapter yang ke-248 dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Karena pada pertandingan yang terakhir ini, kita pun nantinya akan diperlihatkan mengenai jalannya dua pertandingan sekaligus, yaitu pertandingan yang ke-9 antara tim City melawan tim Barcelona, dan juga pertandingan yang ke-10-nya sekaligus pertandingan final antara tim Bayern Munchen melawan tim PSG. Tidak hanya itu, karena pada pertandingan yang sangat spesial ini, ternyata semua pemilik klub besar di dunia yang tertarik untuk bisa membeli para pemain muda yang ada di dalam kompetisi ini, akhirnya seketika ikut datang untuk dapat menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan antara tim PSG melawan tim Bayern Munchen dalam jarak yang sangat dekat sekali. Mengingat Jinpachi sudah menyiapkan satu buah ruangan khusus yang diberikan kepada mereka semua untuk dapat melakukan penawarannya secara langsung. Ditambah, presiden dari FIFA yang merupakan presiden federasi sepak bola tertinggi di dunia ternyata ikut hadir juga di dalam pertandingan yang terakhir ini dengan sebuah tujuan untuk dapat melakukan kerjasama dan juga melakukan bisnis dengan Jinpachi Ego dan juga dengan Blue Lock. Di momen inilah, presiden dari organisasi sepak bola Jepang akhirnya langsung menyambut kedatangan mereka semua dengan berkata seperti ini kepada mereka. Dengar, program TV sepak bola Blue Lock saat ini sudah memiliki 100 juta subscriber yang tersebar di seluruh belahan dunia. Di mana kamilah yang saat ini sudah berhasil menjadi satu-satunya program televisi olahraga yang paling banyak ditonton oleh semua orang. Berdasarkan hal itu, maka kami pun akan mengajukan satu buah rencana baru untuk sistem Piala Dunia U20 yang akan segera diadakan dalam beberapa minggu lagi. Jadi aku mohon, tolong pertimbangkan usulan bisnis dari kami, Tuan Presiden FIFA. Mendengar semua perkataan itu dari Barat Suta, presiden dari FIFA ini akhirnya langsung setuju. Hingga tanpa sedikit pun keraguan, dia pun seketika langsung menjawabnya. Baiklah, jika memang benar sistem sepak bola Blue Lock yang diciptakan oleh Jinpachi Ego sangatlah menguntungkan seperti ini, maka sudah jelas aku pun akan mempertimbangkan semua rencana dari kalian ini. Sementara itu, hal yang sangatlah berbanding terbalik justru saat ini malah terjadi dari sudut pandang tim Bayern Munchen. Mengingat pada satu halaman yang sama ini, Jinpachi pun lebih dulu memanggil salah satu penyerang dari tim Bayern Munchen, yaitu Rensuke Kunigami, menuju ke dalam ruangannya dengan sebuah tujuan untuk dapat melakukan sebuah eksperimen kepadanya sambil mengecek bagaimana kondisi tubuh dari Kunigami demi dapat menilai sejauh apa Kunigami sudah berkembang. Karena pada dasarnya, Kunigami adalah seorang pemain yang diciptakan hanya dengan satu tujuan sederhana, yaitu untuk mengkloning atau meniru kemampuan dari seorang Noel Noah. Bahkan di dalam dialognya, Jinpachi pun dengan sangat tenang mulai berkata seperti ini kepada Kunigami. Kunigami, buanglah semua egomu selama ini dan masuklah ke dalam mode yang kosong. Karena tugas utamamu adalah untuk bisa menjadi Noel Noah. Jadi, tunjukkan semua kekuatan barumu itu di dalam pertandingan yang terakhir nanti. Nah, di sisi lain, Noah yang kebetulan pada saat ini sudah siap, akhirnya segera memberitahu dan juga memberikan pengumuman mengenai seperti apakah susunan pemain terbaru yang nantinya akan diturunkan oleh tim Bayern Munchen untuk dapat bertanding di dalam pertandingan yang terakhir ini. Di mana secara garis besar, formasi yang digunakan oleh Noel Noah ternyata saat ini masih sama, yaitu 4-4-2. Dengan Kunigami dan juga Michael Kaiser yang berperan sebagai penyerang dan Isagila yang berperan sebagai pemain sayap kanannya. Bedanya, Yuki dan juga Kurona Renze saat ini masih tidak dimainkan. Mengingat Yuki masih mengalami cedera pada kedua matanya, sehingga dia pun tidak bisa kelelahan dan juga tidak bisa dimainkan dari awal. Begitu pula dengan Kurona Renze yang kebetulan cedera pada kaki kanannya belum sembuh. Jadi untuk sementara ini, mereka berdua harus sedikit bersabar dan juga sedikit diistirahatkan. Sebagai gantinya, Kyorajin yang sebelumnya sudah mendapatkan pelatihan secara khusus dari Noel Noah,
akhirnya kini dimainkan dari awal sesuai dengan janji dari Noel Noah. Di mana posisi dari Kyoragen sendiri adalah bermain pada back sayap kiri, tepat di belakang posisi dari Grim. Sementara itu, hal yang serupa pun terjadi juga dari sudut pandang tim PSG. Di mana untuk pertandingan yang ke-10 ini, PSG akan kembali menggunakan formasi andalan mereka semua di dalam pertandingan-pertandingan yang sebelumnya, yaitu formasi 3-4-1-2 Diamond. Mengingat mereka pun hanya menggunakan 3 orang pemain bertahan saja, yaitu Chapa, Gabon dan juga Michelin. Lalu pada lini tengahnya diisi oleh keempat orang pemain utama dari Akademi Sepak Bola Blue Lock. Mulai dari Karasu Tabito dan juga Tokimitsu yang bermain pada posisi gelandang bertahan. Lalu pada sayap kanannya diisi oleh Zantetsuken dan juga pada sayap kirinya diisi oleh Nijiro Nanase. Kemudian untuk lini depan mereka diisi oleh ketiga orang pemain muda yang luar biasa hebat, yaitu Charles Davalier, Ito Shirin, dan juga Ryusei Shido. Nah, menariknya, berdasarkan info yang ada pada chapter 248 ini, ternyata usia dari Charles barulah 15 tahun dan Loki lah yang secara pribadi memasukkan Charles ke dalam tim PSG. Karena pada dasarnya tujuan dari Charles adalah untuk bisa membantu Loki supaya Loki bisa menjadi pemain nomor 1 di dunia mengalahkan Noel Noah. Yang artinya, meskipun Charles adalah pemain yang memegang kendali penuh terhadap semua serangan yang selama ini selalu dilakukan oleh tim PSG, tapi kenyataannya, Charles bukanlah salah satu anggota dari generasi terbaik yang sama seperti Michael Kaiser dan juga sama seperti Don Lorenzo. Tentu saja semua hal tersebut membuat kita menjadi penasaran dan juga menjadi bertanya-tanya, yaitu jika Charles bukanlah pemain yang dianggap sebagai salah satu dari 11 orang pemain generasi terbaik, lantas, siapakah pemain terkuat di dalam tim PSG yang memiliki semua gelar tersebut? Apakah orang itu salah satu dari ketiga back ini, atau justru malah kiper dari tim PSG itu sendiri? Singkat cerita, setelah semua perkenalan dari para pemain di atas, maka pada panel berikutnya, kedua tim yang akan bertanding di dalam pertandingan yang ke-10 ini akhirnya seketika langsung datang memasuki lapangan. Lalu tanpa pikir panjang, mereka pun langsung menghampiri target dan juga rival dari mereka masing-masing. Di mana Shido yang nampak sangat percaya diri akhirnya langsung datang untuk bisa menghampiri Michael Kaiser sambil berkata seperti ini kepadanya. "Woi Blue Emperor, jika nantinya aku bisa mengalahkanmu, maka apakah aku akan bisa menjadi sorotan dari seluruh dunia? Karena jika iya, maka hal itu tentu saja akan sangat menarik." Mendengar ucapan dari Ryusei Shido itu, Kaiser yang nampak sama sekali tidak peduli akhirnya segera meresponnya. "Hah, diamlah kau, dasar penyerang mesum." Nah, hal yang sama pun terlihat juga dari sudut pandang Isagi Oichi. Karena pada halaman yang berikutnya, Isagi pun seketika langsung berjalan untuk dapat menghampiri Ito Shirin. Lalu tanpa pikir panjang, dia pun segera menantang Ito Shirin dengan berkata seperti ini kepada dirinya. "Ito Shirin, mari kita pertaruhkan posisi nomor 1 di dalam pertandingan ini. Karena aku pun sebenarnya sangat yakin jika aku pasti bisa mengalahkanmu." Menyaksikan dan mendengar semua hal itu di depan matanya, Rin pun segera membalasnya lagi. "Hah? Apa itu nomor 1? Aku sama sekali tidak peduli dengan peringkat yang saat ini sudah diberikan kepadaku. Karena kenyataannya, tujuanku saat ini hanyalah ada satu, yaitu aku akan menghancurkanmu di dalam lapangan, tidak peduli apapun yang terjadi. Jadi bersiaplah, karena hari ini kau akan aku kalahkan." Wow, menarik banget ya. Dengan ini, maka secara resmi, kick-off babak pertama dari pertandingan yang ke-9 dan juga pertandingan yang ke-10 akhirnya seketika langsung dimulai. Oh iya, karena pertandingan yang ke-10 ini sangat spesial, maka untuk bisa memenangkan pertandingan ini, Noah pun kembali menambahkan satu buah aturan terbaru menuju kepada pemainnya, yaitu Munchen akan melakukan pergantian pemain secara aktif di dalam pertandingan kali ini, sesuai dengan kondisi yang nantinya akan dibutuhkan di dalam lapangan. Jadi, semua pemain cadangan harus bisa bersiap-siap dari awal. Karena sewaktu-waktu, Noah akan memasukkan atau mengganti mereka semua supaya tim ini bisa keluar sebagai pemenangnya. Itulah yang menjadikan alasan kenapa saat ini Igaguri menjadi sangat bersemangat. Mengingat peluang bagi dirinya untuk bisa dimainkan saat ini justru malah terbuka dengan sangat lebar. Apalagi, Igaguri dan juga Rensuke Kunigami memiliki sebuah dendam yang sama sekali tidak bisa mereka lupakan ketika bertarung melawan Shido. Jadi, sudah jelas ini adalah waktu yang tepat untuk dapat bisa melakukan pembalasannya. Wow, menarik banget ya. Nah,
Itulah semua poin pembahasan singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua di dalam kesempatan ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam!